Perhatian, bagi teman-teman seorang konten kreator, ini ada sebuah informasi penting yang akan mengubah cara kita membuat konten ke depan, yang akan mengubah hasil konten kita ke depan, serta yang akan mengubah dunia pervideoan di masa yang akan datang. Dan itu tidak lama lagi, karena beberapa saat lagi akan ada sebuah AI text to video yang bisa membuatkan video super realistis dan tentunya sangat detail, seperti layaknya dunia nyata. Yang hasilnya teman-teman sudah bisa lihat dari awal video ini dimulai. Video-video ini dihasilkan hanya dengan mengetikkan perintah melalui teks dan hasilnya sangat mind-blowing. Bisa dibilang sejauh ini adalah AI yang paling terdepan dalam hal membuat video menggunakan teks. Ya, walaupun sebelumnya sudah ada beberapa AI yang bisa membuatkan video dengan menggunakan teks. Sebut saja Runway ML dan juga Pika Labs. Tapi yang satu ini beda. Kenapa? Karena di sini kita bisa membuat video dengan durasi yang lebih lama dan juga hasilnya yang sangat mendekati dengan dunia nyata. Dan perkenalkanlah sebuah AI terbaru dari OpenAI yang bernama Sora. Teman-teman mungkin tidak asing dengan nama OpenAI tersebut. Itu adalah sebuah perusahaan yang membuat ataupun melahirkan ChatGPT sekitar 2 tahun yang lalu. Di mana kelahiran ChatGPT sendiri itu sangat-sangat merubah cara kita membuat konten, bahkan merubah segala aspek di dunia ini. Banyak pekerjaan yang akhirnya bisa diringkas dengan kemunculan ChatGPT ini. Begitupun tentunya dengan kehadiran AI Sora ini, tentunya nanti akan ada banyak juga beberapa pekerjaan yang akan diringkas dengan kehadirannya, karena AI yang satu ini ataupun Sora ini itu bisa membuat video yang tentunya video tersebut bisa kita gunakan sebagai footage kita, saking hasilnya sangat mendekati dengan dunia nyata. Dan kita akan mulai dengan apa itu Sora. Seperti yang disebutkan tadi, Sora merupakan sebuah model text to video yang dibuat oleh OpenAI yang dapat menghasilkan video hingga 1 menit dan juga tetap mempertahankan kualitas visualnya. Kita bisa lihat di sini bagaimana konsistensi daripada karakter yang dibuat oleh Sora ini. Salah satunya di video wanita yang sedang berjalan di Tokyo ini, dan hasilnya sangat detail. Kita bisa lihat di sini bagaimana ketika close up wajahnya pun masih terlihat sangat detail. Ini sangat-sangat mind blowing. Walaupun di beberapa gerakan itu masih ada yang terlihat agak sedikit aneh, yaitu pada salah seorang pengguna jalan ini. Ya, terlihat cukup aneh ya. Jadi model text to video dari OpenAI ini sangat realistis dan dia selalu mempertahankan kualitasnya. Selain itu, kemampuan daripada Sora ini, dia bisa menghasilkan adegan yang sangat kompleks dengan banyak karakter serta banyak gerakan juga. Selain itu, dia tetap mempertahankan detail daripada subjeknya dan juga latar belakang yang akurat. Model ini tidak hanya memahami apa yang diminta oleh penggunanya melalui prompt, tapi juga bagaimana hal-hal tersebut terjadi di dunia nyata. Jadi apa yang ada di dunia nyata itu juga bisa dimengerti oleh AI Sora ini, sehingga dia bisa menghadirkannya di video yang kita buat. Salah satunya kalau kita bisa lihat di video dinding TV ini saja contohnya. Kalau kita sebagai seorang content creator, pembuat film, maka kita harus menyediakan modal yang cukup besar untuk mengambil footage seperti ini. Tentu kita harus menyediakan beberapa macam TV, belum lagi bagaimana kita mengkonekkan sistemnya dan juga menyediakan ruangannya, lain sebagainya. Banyak aspek dan juga hal yang harus kita persiapkan. Di sini kita hanya perlu mempersiapkan sebuah ide, yaitu melalui prompt yang nantinya akan digenerate menjadi sebuah video yang luar biasa. Dan tentunya ini akan membantu kita dalam membuat sebuah konten, bahkan membuat film tentunya. Selain itu, karakter yang ada di sini juga diberikan emosi sehingga tidak datar saja, dan itu yang membuat Sora ini semakin mendekati hasil yang kita inginkan. Nah, walaupun demikian, tentunya Sora juga memiliki kelemahan. Disebutkan oleh OpenAI, salah satu kelemahan dari Sora ini adalah dia masih berjuang dengan sangat akurat untuk mensimulasikan adegan-adegan yang sangat kompleks, dan dia masih belum bisa memahami contoh sebab akibat. Misalnya, seseorang mungkin menggigit kue, tapi setelah itu mungkin kuenya tidak mengalami bekas gigitan. Jadi dia hanya memperlihatkan proses menggigit kue saja, tapi akibat daripada gigitan tersebut dia masih belum bisa. Dan salah satu kelemahan utamanya sejauh ini, bagian tangan menjadi salah satu
suatu tantangan dari AI manapun untuk membuat gerakan tangan atau fisik tangan yang sempurna. Walaupun sekarang hasil-hasil daripada pembuatan teks ke gambar atau teks ke video itu sudah lumayan baik, namun dalam beberapa kasus itu masih terlihat aneh gerakannya. Kelemahan selanjutnya adalah sama seperti model AI text to video lainnya, adalah ketidakmampuan mereka dalam membuat audio daripada video yang dihasilkan. Mau tidak mau kita harus menunggu lagi sampai ada model AI text to video yang memang bisa memberikan hasil yang berbarengan, yaitu menghasilkan video yang layak dan juga menghasilkan audio yang pas dari video tersebut. Selanjutnya untuk masalah keamanan. Di sini dari tim OpenAI sudah bekerja sama dengan berbagai macam pakar di berbagai bidang, yaitu seperti bagaimana mereka akan menghandle segala macam misinformasi ataupun konten-konten yang berisi kebencian dan juga konten-konten yang tentunya akan bias. Selain itu juga OpenAI sudah membuat alat untuk membantu mendeteksi konten yang menyesatkan, seperti pengklasifikasian atau pendeteksi yang dapat mengetahui kapan video tersebut dibuat oleh Sora. Jadi di sini seperti kebijakan umum yang ada di OpenAI, yaitu permintaan akan prompt-prompt yang berbau kekerasan ekstrim, konten seksual, gambar-gambar ujaran kebencian, atau bahkan wajah yang mirip dengan selebriti tertentu serta orang lain, maka itu akan ditolak oleh sistem. Dan tentunya kita tidak bisa sembarangan meminta daripada AI Sora ini untuk membuatkan sebuah video tertentu yang menyinggung kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh OpenAI tersebut. Dan tentunya ini harus dilakukan, karena kalau tidak nantinya akan ada berbagai macam video-video hoax yang ini sangat berbahaya sekali. Karena seiring dengan berkembangnya sebuah teknologi, maka dia tentu akan membawa kelebihan dan juga kelemahan. Dan salah satu kelemahan yang kita takutkan adalah bagaimana orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan menggunakan teknologi ini untuk hal-hal yang tidak baik tentunya. Dan di sini OpenAI sudah memastikan tentang keamanannya dan melimit tentang hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang dalam beberapa ketentuan yang sudah disebutkan tadi. Lalu bagaimana cara mengaksesnya? Untuk saat ini tim daripada OpenAI masih memberikan akses hanya kepada sejumlah kalangan tertentu, yaitu para seniman visual, desainer, dan pembuat film untuk mendapatkan umpan balik tentang bagaimana cara memajukan model ini agar lebih bermanfaat bagi para insan profesional. Jadi untuk orang awam seperti kita masih belum bisa mengaksesnya. Kita tunggu saja sampai nanti model ini secara resmi diperkenalkan dan bisa diakses oleh kita semua. So teman-teman sekalian, inilah informasi penting yang menjadi kabar gembira tentunya bagi kita semua, sekaligus ya mewanti-wanti juga tentang efek buruknya. Semoga video ini dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, berikan like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan tutorial serta informasi terbaru seputar dunia AI. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.